Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Kita masih bahas bab ke-6, kemagnetan dan pemanfaatannya yang bagian kedua ya. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, anak-anak sekalian. Ini adik kita masih bahas tentang kemagnetan ya. Untuk kali ini, kita akan bahas tentang teori kemagnetan bumi, gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Kita awali dengan teori kemagnetan bumi. Kalian pasti tahu kompas. Nah, jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kenapa? Karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Dengan kata lain, kutub utara sebuah jarum kompas menunjuk ke arah kutub utara bumi, yang sebenarnya merupakan kutub selatan magnet bumi. Hal yang sama berlaku untuk kutub selatan bumi, yang sebenarnya merupakan kutub utara magnet. Nah, perbedaan sudut antara sebuah kutub magnet bumi dan sebuah kutub bumi disebut sudut deklinasi. Sedangkan sudut kemiringan yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap bidang datar disebut sudut inklinasi. Kalian bisa lihat di sini gambarnya ya. Inklinasi dengan deklinasinya. Oke. Kita lanjutkan medan elektromagnetik. Menurut Ørsted di sini menyatakan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Bila arus dialirkan dari kutub utara ke kutub selatan, jarum kompas menyimpang ke kiri. Bila arus dialirkan dari kutub selatan ke kutub utara, jarum kompas menyimpang ke kanan. Ini bisa dirumuskan F sama dengan, atau gaya Lorentz sama dengan medan magnet B dikali I kuat arusnya dikali L panjang kawatnya. Sehingga kalian bisa menentukan arah gaya Lorentz dengan kaidah tangan kanan. Kalian perhatikan gambarnya, kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjuk arah arus, jari telunjuk menunjuk medan magnet, jari tengah adalah arah gaya Lorentz. F, B, I, L. Saya dipahami ya? Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Diketahui dari soal L-nya 10 meter, I-nya 5 mA, kita rubah ke ampere jadi 0,005. B-nya medan magnetnya 8 Tesla. Yang ditanya Pak, F-nya gaya Lorentz, berarti F sama dengan B kali I kali L. Semuanya dikali 8 kali 0,005 dikali 10, hasilnya adalah 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Oke, next. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjut ke kuat medan magnet. Dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, banyak lilitan. Semakin banyak lilitan, medan magnet semakin kuat. Yang kedua, kuat arus. Semakin besar arus, medan magnet semakin kuat. Yang ketiga, inti besi lunak meningkatkan kekuatan medan magnet. 4. Arah medan magnet ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Ibu jari menyatakan arah arus dan 4 jari lainnya menyatakan arah medan magnet. Bisa dilihat gambarnya ya. Ya, kalian menggenggam misalkan ibu jari menunjuk arah arus, yang 4 jari lainnya medan magnetnya. Nah, gaya gerak listrik induksi yang tadi diungkapkan oleh Ørsted, kawat penghantar dialiri listrik dapat menimbulkan medan magnetik. Berdasarkan penemuan tersebut, Michael Faraday melakukan penyelidikan tentang hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Kemudian mengemukakan hipotesisnya bahwa perubahan medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik. Oke, kita lanjutkan ke transformator atau trafo. Adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Untuk trafo di sini dibedakan ada step up dan step down. Step up penaik tegangan, yang bedakan dengan step down penurun tegangan adalah, kalian bisa lihat dari tabelnya ya, ada simbolnya.
V berarti untuk tegangan, N adalah jumlah lilitan, I untuk arus, kuat arus. Jadi untuk trafo step up, jumlah lilitan sekunder lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer. Berarti lihat tabel bawahnya ya. Untuk step up, Vs lebih besar dari Vp. Berarti tegangannya NS lebih besar dari NP, berarti jumlah lilitan IS lebih kecil daripada IP. Nah, untuk trafo step down gimana? Kebalikannya dari step up. Kalian bisa lihat perbandingannya. Oke. Nah, ini adalah gambarnya dari step up dengan step down. Ya. Ini untuk primer dengan sekundernya. Untuk tegangannya, untuk arusnya, kuat arus, dan jumlah lilitannya. Oke. Bisa dipahami ya perbedaan step up dengan trafo step down. Nah, kita lihat dari gambar di sini. Nah, step up cara kerjanya gimana dengan step down? Untuk step up, di sini ada power station. Berarti induk pertamanya ya dari step kemudian diturunkan ke power transformer. Nah, dari power transformer ini disebut sebagai step up. Trafo penaik tegangan sehingga nanti dihubungkan ke gardu-gardu ya listrik. Dari sini baru disambungkan ke step down, transmission substation-nya. Nah, dari step down baru dialirkan ke tiang-tiang listrik. Dari tiang listrik itu kan nanti dihubungkan, disalurkan ke rumah-rumah kita, ke pertokoan, ke pabrik, dan yang lainnya. Nah, sampai ke rumah kita disebut trafonya adalah step down. Itu perbedaan cara kerja trafo step up dengan step down. Oke, bisa dipahami sampai sini ya dari gambarnya. Kita lanjutkan. Nah, ini rumus untuk trafo ya. Nah, hubungannya antara jumlah lilitan dengan tegangan. Berarti NP per NS sama dengan VP per VS. Atau bisa juga kita tuliskan IS per IP sama dengan VP per VS. Ini aja yang kalian harus pahami. N berarti jumlah lilitan. P-nya primer, S-nya berarti sekunder, V adalah tegangan, P-nya primer, S-nya sekunder, I adalah kuat arus. Ya, itu simbol-simbol untuk rumus trafo. Nah, untuk efisiensi trafo. Efisiensi transformator adalah perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer sebuah transformator. Efisiensi transformator selalu kurang dari 100%. Sebab saat digunakan, transformator selalu menghasilkan panas. Efisiensi transformator dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Efisiensi sama dengan P atau daya sekunder berbanding daya primer kali 100%, atau bisa dituliskan efisiensi sama dengan Vs tegangan sekunder dikali IS tegangan kuat arus sekunder dibagi berbanding Vp tegangan primer dikali IP. Ini IP ya. IP kuat arus primer dikali 100%. Ini rumus efisiensi trafo. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah trafo adalah 4:10. Jika kuat arus primer 5 ampere, berapakah kuat arus sekundernya? Dari soal diketahui NP berbanding NS berarti 4:10, NP-nya 4, NS-nya 10 ya. IP 5 ampere, yang ditanyakan apa? IS. Berarti IS sama dengan NP per NS dikali IP. Masukin angkanya. 4/10 berarti 2/5 kali 5. Ya, sama dengan 2 ampere. Jadi kuat arus sekundernya adalah 2 ampere. Yang kedua, sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 100 dan 800, berapakah efisiensi trafonya? Nah, diketahui dari soal IP, ya, berarti arus primer 0,8 ampere, NP-nya jumlah lilitan primer ini 1000 ya, masing 1000 dan 800 ya 1000 ya. Kemudian IS-nya 0,5, NS-nya 800. Nilainya efisiensinya. Masukin rumusnya, efisiensi sama dengan IS kali NS per IP kali NP dikali 100%. Masukin angkanya 0,5 dikali 800
dibagi 0,8 dikali 1000 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,5 kali 100%, 50%. Jadi efisiensi trafo sebesar 50%. Nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Besarnya medan magnet bergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet, demikian juga sebaliknya. Besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang ditinjau. Semakin jauh, semakin kecil medan magnetnya. Demikian sebaliknya. Oke anak-anak, untuk materi kita kali ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya untuk materi kita kali ini. Untuk bab kemagnetan selesai. Nanti akan Ibu jelaskan dalam Vicon lebih detailnya jika ada pertanyaan. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.